orang-orang itu rata-rata buy high sell low. Mereka ikut waktu lagi di peak, wah semua orang lagi cuan-cuan, gue ikutan, dan mereka pensiun waktu market crash. Jadi kayak, loh, kok terbalik gitu. Jadi ya menurut gue teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, you are listening to the right discussion gitulah, the right discussion at a good time gitu menurut gue. Ini kita bukan saran buat beli lah ya, ini cuman jagoannya masing-masing gitu kan. Kalau misalnya Timothy itu BCA, Andri itu Mandiri, setahu gue Rifan jagoannya ya lu sendiri ngomongnya. Apa pilihan lo? Kok pernah mendapat emiten yang secara laporan keuangan baik, tapi kenyataan di lapangannya jelek? Pernah nggak gitu? Ada, pasti ada. Gue sebut nih. Hari ini kita bakal ngobrol lagi sama Bro Rifan. Jadi menurut gue ini menarik soalnya dalam sejarah podcast menurut gue belum ada satu orang pun yang show portonya secara terbuka berbulan-bulan. Sekarang kita udah jalan berapa? 9 bulan kayaknya. Bukan dari bulan Juni lah. Iya, Juni. Juni sekarang April, berarti udah kira-kira 9 bulan. Dan setiap bulan itu di show. Mau marketnya itu naik, mau marketnya itu turun, kita show portonya dibandingkan dengan indeks kayak gimana. Lalu kita juga jadikan studi kasus. Jadi semoga teman-teman menggunakan kesempatan ini buat pelajarin prinsip-prinsip fundamental investing, bukan fokus di emitennya gitu. Ini Rifan beli ini makanya gue beli ini, bukan di situ tujuannya gitu. Soalnya ya gue juga nggak tahu sampai kapan Bro Rifan oke untuk melakukan open portal kayak gini. Soalnya kalau misalnya nanya sama semua orang ya hampir tidak ada yang mau gitu. Cuma Rifan doang yang aneh gitu, yang mau ya, yang kungfunya value investing gitu. Tapi buat teman-teman yang pertama kali nonton, intinya gue itu ada 2 porto yang dikelola sama Rifan. Yang pertama itu yang kita mulai sejak bulan Juni tahun 2025. Satu lagi itu yang mulai bulan Desember, November lah. Desember ya? Yeah. Desember tahun 2025. Perfect timing bro. Yeah. Perfect timing. Right before the crash. Crash bulan Januari, crash bulan Maret gara-gara si Donald Trump sama MSCI. Jadi ini sebuah menurut gue golden moment gitu. Jadi kita bisa belajarin bener-bener pas dua-duanya waktu naik maupun saat crashnya juga psikologisnya apa yang kita harus lakukan. Yeah. Tapi gue juga pengen ngebahas satu part lagi. Soalnya gue lihat kan kemarin saham-saham banking juga pada terdiskon gitu kan. Nah jadi gue pengen bikin update tentang big banks. Itu kan ini kalau misalnya gue lihat big banks nih udah jadi jagoannya beberapa orang-orang nih, ya kan? Kalau misalnya BCA kan jagoannya Timothy, ya kan? Kalau misalnya Mandiri kan jagoannya Bro Andri gitu. Coba nanti kita bakal bahas lagi Battle of Big Banks ya. Soalnya sekarang udah terdiskon, siapa tahu bisa mendapatkan opportunity gitu. Dan pengen tahu prinsip-prinsipnya lah. Oke, kita langsung aja mulai. Sesuai seperti banyak orang yang nanya, gimana porto advisory saat ini? Spill porto gedenya Coleon. Oke, silakan bro. Oke, nih langsung gue show aja lah ya. Oke, jadi gue mungkin langsung aja mulai yang pertama ya. Jadi ini porto yang pertama. Jadi kalau dari porto yang pertama, per kita podcast, ini di 22%. Nah ini kemarin pas MSCI mungkin masih lebih resilient lah ya. Ini kan kalau lihat nih di bulan Januari ini adalah ISG waktu MSCI, pengumuman MSCI. Nah, portfolio yang pertama itu lebih resilient, jadi hampir nggak ada efek sama sekali. Nah, memang waktu di bulan Maret kemarin ketika perang antara Iran dan Israel dan US, ini memang ada drawdown loh. Cuman mungkin yang gue bisa highlight di sini adalah drawdown dari portfolio yang pertama ini masih lebih resilient juga ketimbang dengan si ISG-nya. Jadi kalau dari kita inception dari bulan Juni 2025 sampai sekarang April 2026, GCI itu naik 8,3%, portfolio itu masih tumbuh 22,3% gitu. Jadi mungkin masih ya 2,5 kali lipatnya indeks lah ya seperti itu. Dan ini belakangan ketika ISG mulai naik lagi, ya Porto juga ikut naik lagi gitu. Plus ini kan belum termasuk ada dividen-dividen lah ya, yang nanti mungkin akan jadi tambahan juga untuk si portfolio yang pertama ini. Nah kemudian kalau dari JCI itu Jakarta Composite Index ya, IHSG ya teman-teman ya? Yes, ya. Betul. Nah ini kalau secara komposisi portfolio, kalau untuk yang portfolio pertama ini nggak terlalu banyak perubahan. Jadi
pilihan sahamnya masih tetap sama ya. Ini sempat mungkin buat teman-teman yang baru nonton pertama kali, ini waktu di 2025 bulan Juni itu kan naik cukup banyak ya kalau tadi kita lihat di sini ya. Jadi dari Juni sampai dengan Desember, Januari itu kan naik banyak. Nah, di situ gue mulai TP-TP-in sebenarnya. Nah, begitu di Januari, Februari, Maret itu udah komposisinya udah mulai berubah lagi tuh, Bro. Jadi pilihan-pilihan sahamnya udah mulai berubah seperti itu. Nah, jadi ini beberapa saham yang udah sempat kita public itu kan kemarin ada Eral, BGTG itu masih ada di dalam portfolio, jadi nggak jual. Dan secara komposisi saham versus cash-nya itu di 83% versus 16%, sorry 17% untuk cash-nya gitu ya. Nah, ya ini buat teman-teman yang kalau misalnya pertama kali nonton, kenapa dibuka Eral sama BGTG? Soal itu kita pernah gunakan sebagai studi kasus di podcast sebelumnya ya gitu. Jadi kita ya pernah menggunakan beberapa saham sebagai studi kasus. Jadi ini yang kita konsisten buka gitu ya jadinya. Ya betul. Nah kemudian gue lanjut ke porto kedua ya. Silakan. Nah kalau untuk porto yang kedua, nah ini yang Danelion yang jauh lebih gede lah ya dari porto yang pertama. Ini so far dari kita mulai di Desember itu sampai dengan April itu negatif 2,6%. Nah, sementara IHSG-nya kalau kita hitung dari Leon join sampai dengan April ini itu negatif 11,7%. Nah, jadi sebenarnya kalau yang portfolio kedua ini juga kelihatan meskipun ada drawdown ya kan, tetap masih lebih resilient karena waktu sebelum badai perang ya Bro ya, ini masih kalau gua nggak salah ingat itu plus 6, sekitar plus 5 sampai plus 6% di sini ya. Terus kemudian memang ada drawdown sekarang itu di kemarin sempat low-nya itu negatif 5 sebenarnya pas Maret tuh yang pas down-downnya. Nah cuman sekarang udah mulai rebound lagi. Sekarang di negatif 2,5 sampai 2,6% lah gitu. Dan kemudian untuk sahamnya, nah ini juga masih ada ya Eral dan BGTG. Nah cuma yang pengen gua highlight gini Bro, kalau di podcast yang lalu untuk porto kedua ini posisi saham itu sekitar 75%, cash itu 25%. Nah kalau untuk yang di bulan ini, per kita podcast hari ini, itu stok itu udah 95%. Cash-nya tinggal 5%. Jadi artinya memang pas market crash kemarin gue rekomendasi untuk beli saham itu kurang lebih 20% ada di Eral, ada di BGTG dan ada juga di beberapa saham lainnya. Yang sekarang 5% cash-nya ini dalam sifatnya itu dalam reksadana atau di RDN yang lu siap deploy gitu. Kalau sekarang udah di RDN, kalau bulan lalu RDN. Itu masih di RDPU. Siap 100%. Tapi emang itu yang gue lakukan. Jadi kemarin tuh untuk klien-klien yang lain juga gue rekomendasi untuk kita jual dulu RDPU-nya supaya kita standby nih di RDN-nya gitu. Lu ngerasa pressure gak sih waktu coba kita back ya di sini ya. Di sini kan ini kan sempat minus 5% gitu kan. Buat orang yang pengalaman investasi mungkin mereka oke lah, mereka bisa bandingin sama IHSG, mereka bisa compare gitu kan. Nah cuman kan yang namanya pasti ada orang-orang juga yang lihat minus 5% dalam waktu 2 bulan 3 bulan itu tuh ya mungkin mereka nggak terbiasa panik segala macam. Ada yang kayak gitu nggak sih? Mungkin kalau dari 10 orang ya katakanlah adalah mungkin 2-3 orang yang seperti itu. Rata-rata biasanya karena mereka masih belum punya pengalaman, jadi mungkin this is the first crash yang mereka alamin. Tapi mungkin gue bisa bilang 7-8 orang itu nggak terlalu panik. Jadi kayak biasa aja. Atau malah ada yang nanya gitu loh. Apakah ini kesempatan yang baik untuk misalkan top up. Misalkan gitu. Nah jadi mungkin gue bisa bilang 2-3 yang sedikit worry. Tapi kalau 7-8 itu nggak terlalu worry, bahkan melihat ini adalah sebagai sebuah opportunity. Gitu. Terus cara lu respon terhadap orang-orang yang worry itu biasanya kayak gimana? Pertama, soalnya maksudnya gue nanya kayak gini soalnya ini adalah pertanyaan yang mungkin kebanyakan teman-teman di rumah juga mengalami hal yang sama gitu. Waktu 2 bulan lalu mungkin ada teman-teman yang merasa khawatir juga kan minus 5% gitu kayak. Berarti apa yang lu kasih tahu ke mereka sama kayak apa sih mereka harusnya dengar kira-kira. Bener. Jadi memang pasti kan orang panik pasti ada ya. Tapi yang gue bilang adalah pertama bahwa ini adalah temporer event. Jadi perang itu
dari yang gue alamin, ini kan bukan pertama kalinya ya. Maksudnya kalau kita bicara perang itu kan ya 2022 ada perang antara Rusia Ukraine. Habis itu ada China Taiwan. Ya, habis itu ada Middle East juga di 2024 dan 2026 ini terjadi lagi memang dengan skala yang lebih besar. Tapi yang gue coba sampaikan ke mereka adalah perang itu adalah temporary event. Itu yang pertama. Dan terus kemudian gue kasih data bro. Jadi gue ada data yang menunjukkan bahwa di setiap perang memang saham itu atau equity itu akan turun. Tapi itu tidak berlangsung lama. Jadi secara data itu menunjukkan bahwa itu adalah hitungan bulan. Jadi nggak sampai yang hitungan tahun. Ya, jadi kalau misalkan temporer justru gue bilang ini adalah kesempatan yang baik untuk entry, ya kan. Nah itu yang pertama. Jadi gue gue tunjukkan data. Nah yang kedua, gue mencoba untuk memberitahukan kepada mereka dengan riset gitu ya. Sebenarnya apa motif dibalik perang antara Iran dan Israel US ini, ya kan? Nah itu jadi kayak gue kasih pandangan lah ke mereka bahwa kalau dari sisi US menyerang Iran bukan untuk menghancurkan kedaulatan sebuah negara, tapi untuk menghancurkan rezimnya seperti itu. Dan ya gue kasih lihat juga bahwa US sekarang juga udah mulai dalam tanda kutip melunak lah ya. Jadi kan dalam beberapa kesempatan gue bilang bahwa ya mereka ingin mengakhiri perang ini gitu kan. Iran pun ya memang mungkin sedikit memperpanjang lah ya atau menahan lah karena strategi seperti itu. Tapi yang gue kasih lihat lagi bahwa ini sebenarnya bukan ingin menghancurkan sebuah negaranya tapi rezimnya dan yang lain juga gue bilang bahwa China atau Rusia itu tidak punya kepentingan untuk ikut di perang saat ini. Jadi intinya gue mencoba untuk menyampaikan fakta-fakta yang ada, informasi-informasi yang ada yang menunjukkan bahwa gue punya conviction bahwa perang ini sifatnya adalah sementara gitu. Dan karena sifatnya yang sementara, ya maka it's a good time untuk buy gitu loh. Jadi gue mencoba dua hal tadi ya. Oh ya sama yang ketiga. Yang ketiga yang gue info ke mereka adalah ya Bapak Ibu atau teman-teman juga nggak perlu panik selama satu kita beli sahamnya memang saham yang punya fundamental, valuasi terdiskon dan yang paling penting adalah kita punya cash. Nah, yang cash yang sebelum perang itu terjadi itu kan gue banyak tumpuk di RDPU, ya kan? Justru ini bisa jadi senjata kita nih untuk kita beli lagi di harga yang lebih murah. Nah, 3 hal itu sih yang mungkin gue sampaikan gitu lah ke klien kemarin dan mungkin buat teman-teman di rumah juga. Jadi ini adalah good time to buy gitu. Jadi dari situ mereka mungkin udah lebih tenang, udah lebih relax lah dan ya udah bisa melihat ini sebagai sebuah kesempatan gitu bro. Ya, ini ada orang yang nanya nih bro, Korifan tips menurut Korifan pribadi cara mengendalikan emosional saat trading/invest. Ya, jadi karena gue kan lebih ke invest ya bro ya. Jadi kalau invest itu kan memang lebih ke long term atau lebih ke jangka panjang ya. Jadi bukan yang hitungan minggu atau bulan gitu. Tapi kan kita bicara misalkan at least tahun gitu kan. Nah jadi ini sebenarnya gue jadi recall lagi kayak ini tuh bukan pertama kalinya terjadi. Jadi kalau misalkan kalau tadi Leon yang porto pertama join itu di Juni ya. Juni itu kan mungkin waktu itu market udah mulai agak sedikit naik dan ada rate momentum sampai dengan Desember Januari 2026 ya kan. Tapi kalau gue flashback lagi ke klien-klien yang join di Januari Februari 2025 itu kan juga mirip bro. Ya waktu itu di April 2025 kan sempat ada Liberation Day dari Donald Trump ya kan, di mana Donald Trump mengenakan reciprocal tarif ke semua negara di dunia dan waktu itu kondisi juga sama persis seperti sekarang ya, portfolio drawdown gitu kan. Nah cuman yang gua kasih unjuk ke mereka adalah this is the good time to buy gitu kan, dan ya karena kita masih punya cash yang cukup banyak, kita beli di harga murah dan akhirnya ya portfolionya kembali naik. Kayak mungkin contoh kasus yang Cinta Laura kali ya. Cinta tuh juga sempat ada drawdown, gue lupa persisnya berapa, tapi kalau nggak salah sempat ada drawdown negatif 7 sampai negatif 8%. Oh, waktu Liberation Day itu? Lebih parah bro. Lebih parah, ya kan? Sempat panik gak dia? Panik sih enggak. Cuma nanya, are we still on track gitu? Yes, still on track gitu kan. Kita masih punya cash. Nah waktu itu kayak Cinta dan juga klien-klien lainnya, ya gue dorong gitu untuk buy gitu kan. Maksudnya mumpung harga saham lagi murah segala macam dan I believe it's temporary gitu kan.
Nah, long story short, ya begitu paniknya mereda, things get better, segala macam, kita udah ambil opportunity-nya dulu bro, gitu. Bahwa sampai dengan akhir kontraknya Cinta yang periode pertama, itu kemarin akhirnya kita bisa dapat itu sekitar 35 atau 36% gitu. Gue lupa persisnya berapa gitu. Jadi lu bisa bayangin kalau misalkan kayak kita nggak dapat momentum itu, ya mungkin portfolio Cinta at the end of the day itu nggak setinggi itu gitu loh. Ya misalkan kayak waktu lagi market lagi drawdown terus gua nggak belanja apa-apa, ya mungkin naik tapi naiknya mungkin cuma belasan persen. Nah tapi kalau misalkan waktu itu gua ambil kesempatan, ya makanya kenapa portfolio bisa sampai 35-36% ya karena memang kita ambil opportunity itu gitu. Jadi manage psikologinya adalah kita harus menurut gua kita zoom out dulu. Jadi kita zoom out, kita lihat sebenarnya pokok permasalahannya apa sih? Pokok permasalahannya ini. Kemudian kita gali lagi, apakah ini temporer atau ini akan berkepanjangan sampai bertahun-tahun? Ya kalau misalkan ini temporer, berarti kan it's a good time to buy. Tapi kecuali misalkan ini terjadi bertahun-tahun, ya itu mungkin kita harus ya keluar dari market gitu. Tapi I believe sampai dengan sekarang, ya kondisi perang di tahun 2026 ini punya pattern yang sama lah dengan di 2025 gitu. Ya. Tentu full disclaimer ya, disclaimernya adalah namanya ini Rifan itu bukan Rifan Trump ya, bukan Rifanka Trump. Oh iya mirip. Kalau misalnya Rifanka Trump ya bisa tahu percis hari ini selesai gitu kan, bisa besok perang lagi. Dia bisa buy sell. Gue short oil tuh kemarin tuh Mas ya. Namanya Rifan Kurniawan, bukan Rifan Katram. Jadi yang namanya analisa pribadi ya. Tentu resiko kalau misalnya investasi saham ada gitu ya. Tapi kalau misalnya lu lihat ya, kayak apa sih hal terburuk yang orang itu bisa lakukan di masa-masa kayak panas yang fear-nya paling tinggi kayak kemarin gitu misalnya? Panic selling. Jadi gue lihat mungkin kalau di sosial media ya banyak tuh yang curhat, gue udah kapok lah, gue udah pensiun lah dari saham, nggak ada masa depan gitu kan. Beli misalkan kayak saham blue chip apa juga turun gitu kan, beli saham Konglo turunnya lebih dalam, ya nggak ada. Jadi nggak ada yang benar gitu loh di mata mereka, mau beli saham fundamental, mau beli saham Konglo, mau beli saham apapun semuanya turun. Jadi menurut mereka bukan salah pilihan sahamnya, tapi ya salah sahamnya gitu loh. Jadi udah mereka akhirnya banyak yang memutuskan untuk pensiun gitu kan. Nah menurut gua itu apa ya, sayang banget sih karena kalau gua 17-18 tahun di market ya justru kita bisa dapat momentum, dapat beggar, dapat cuan gede ya kan. Ya itu di momen-momen kayak gini gitu loh. Ya kalau nggak ada COVID, kalau nggak ada reciprocal tarif, kalau nggak ada perang, kalau nggak ada GFC ya segala macem, ya mungkin cuannya ya so-so aja gitu. Tapi karena ada karena ada historical moment seperti ini, ya justru kita bisa ambil kesempatan gitu bro, gitu sih. Jadi menurut gue keputusan yang clear itu satu pasti panic selling ya kan. Nah yang kedua adalah udah panic selling pakai leverage pula. Nah itu yang menurut gue agak gini, sebenarnya leverage itu menurut gue pribadi nggak masalah. Asalkan masuknya itu bukan di momen-momen hype. Nah, kesalahan yang gue lihat itu adalah banyak kemarin itu trader yang pakai leverage itu pas momen hype, pas ISG 9.000, ya kan? Dan akhirnya kan antitesa gitu loh, terjadi drawdown. Nah, menurut gue kalau misalkan nih kita mau pakai leverage, kita tuh harus hitung risk and reward ratio-nya, bro. Contoh misalkan ada satu saham yang super cheap misalkan, kita believe bahwa ya saham ini kinerjanya bagus, growth story-nya ada, bakal rebound nih di 2026. Misalkan mau pakai leverage pun, ya tentu dengan risiko pribadi ya masing-masing ya. Ya selama risk and reward-nya masuk, ya nggak masalah gitu loh. Ya jadi maksud gue kesalahan-kesalahan itu sih yang gue lihat gitu. Ya. Gue sebenarnya 100% sepakat sama Bro Rifan. Jadi ada hal yang menarik nih. Jadi yang gue lihat ya, konten-konten tentang apapun, misal tentang kripto atau tentang saham, kalau misalnya lagi ATH, itu ramenya bukan main bro. Lu ngomongin tentang apapun, yang nonton itu rame gitu. Kayak interestnya orang awam tuh setinggi-tingginya gitu. Tapi sebaliknya waktu bear market, interestnya orang tuh mungkin cuma 50% ya.
Ya jadi misalnya biasa aja yang nonton itu misalnya 50.000, sekarang nonton 25.000 gitu misalnya. Waktu lagi ATH nonton 50.000, sekarang yang waktu bear market nonton 25.000. Itu apa ya? Itu yang gue lihat itu adalah orang-orang itu rata-rata buy high sell low. Mereka ikut waktu lagi di peak, wah semua orang lagi cuan-cuan, gue ikutan, dan mereka pensiun waktu market crash. Jadi kayak, loh kok terbalik gitu. Jadi ya menurut gue teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, you are listening to the right discussion gitulah, the right discussion at a good time gitu menurut gua. Sama kayak kripto waktu 70.000 tiba-tiba orang udah nggak ada yang mau diskusi tentang kripto, padahal loh that's the good time buat kita tuh diskusi tentang kripto gitu maksudnya. Kan lagi minus 50% daripada kemarin. Kalau misalnya lu tertarik buat diskusi tentang Bitcoin waktu harganya 125.000, kenapa lu nggak mau diskusi waktu harga 70.000 gitu. Ya, begitulah selalu buy low, buy high sell low ya. Tapi buy high sell low, tapi sebuah pattern yang sulit untuk didobrak bro. Konsisten. Susah. Dari dulu sama terus. Selalu. Gue bingung gimana caranya. Cuman ya udah. It's a natural selection sih. Natural selection. Betul. Ya. Ini Hengki nih yang nanya nih. Pengen belajar dari Bro Rif. Gimana ciri-ciri saham turnaround? Aduh, Hengki. Kalau menurut gua, ciri-ciri saham turnaround itu adalah pertama, kita perlu cari saham-saham yang sebenarnya secara historical dia tuh sebenarnya bagus, Bu. Jadi bukan perusahaan jelek, tapi dia emang sebenarnya perusahaan bagus yang emang kita tahu juga produknya seperti apa, kita tahu kinerja seperti apa. Jadi di masa lalu historical bagus, ya. Tapi misalkan di tahun belakangan gitu ya, kinerjanya turun. Nah, ketika saham yang tadi atau perusahaan yang bagus ini mengalami penurunan kinerja, nah kita tuh sebagai kayak dokter, jadi kita datang ke perusahaan tersebut, kemudian kita lakukan diagnosa. Ini kenapa nih kok perusahaan ini tadinya bagus tapi sekarang lagi melambat? Nah itu kita cari tahu penyebabnya apa. Contoh misalkan, penyebabnya karena ada bahan bakunya naik nih misalkan. Berarti kan kita sebagai dokter atau sebagai investor bisa menganalisa, kalau misalkan si bahan bakunya ini mengalami penurunan ke depannya, maka labanya akan kembali naik, ya kan? Contoh lagi, misalkan kinerjanya turun karena kalau bank misalkan karena CKPN. CKPN terjadi karena ada risiko gagal bayar yang meningkat, ya kan? Tapi kalau misalkan CKPN-nya udah dibentuk, ya maka di tahun berikutnya CKPN tersebut tidak akan dibentuk lagi. Nah, itu hal-hal yang sifatnya temporer. Tapi beda ceritanya kalau misalkan perusahaan ini turun karena hutangnya gede banget. Ya kan, dan atau misalkan perusahaan ini kinerjanya turun karena memang ada disrupsi dari kompetitor yang benar-benar masif. Itu beda cerita, Bro. Nah, jadi maksud gue adalah kita sebagai investor tuh lihat saham ini atau perusahaan ini kinerjanya lagi turun. Nah, abis itu kita lakukan diagnosa. Kalau menurut kita, ini perusahaan ini kinerjanya akan balik lagi di masa yang akan datang, itu adalah ciri-ciri saham turnaround. Nah, yang menariknya adalah biasanya ketika misalkan nih labanya turun, let's say misalkan 15 atau 20%. Nah, pattern yang gue temukan adalah sahamnya itu bisa turun 50%. Jadi market itu seringkali menghukum overshoot, ya kan, atau overpunish. Jadi market itu seringkali menghukum harga saham itu jauh lebih tajam daripada penurunan laba itu sendiri. Dan reverse logiknya adalah kalau misalkan di tahun berikutnya perusahaan ini kinerja bisa meningkat, ya maka kita bisa expect juga bahwa ya harga sahamnya akan naik lebih tinggi lagi daripada kenaikan labanya gitu loh. Jadi market itu akan adjust. Nah itu sih yang gue lakukan gitu. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen kedua ya, yaitu Battle of Big Banks. Soalnya ini saham 1 juta umat dan kita mau berikan update dengan adanya harga yang lebih diskon lagi gitu ya. Jadi tentu sekali lagi ini gue terus ulang ya, ini kita bukan saran buat beli lah ya, ini cuman jagoannya masing-masing gitu kan. Kalau misalnya Timothy itu BCA, Andri itu Mandiri, setahu gue dulu itu tuh Rifan jagoannya ya lu sendiri ngomongnya. Apa pilihan lu? Pilihan lu apa bro? Gue dari Big Banks ya, jujur gue sebenarnya lebih sukanya itu ke BRI sih bro. Jadi mungkin gue agak masih beda. Konsisten ya lu? Gue masih konsisten. Menarik ya.
Iya. Ini makanya menurut gue seru ya, kayak ada 3 orang yang kita kenal memiliki pandangan yang berbeda-beda, which is tapi nggak ada yang salah, nggak ada yang ini ya, maksudnya ya preference masing-masing gitu, dan ya kita, gue respect poinnya masing-masing 3 orang lah gitu. Nah ini ada orang yang nanya dulu nih sebelum kita deep dive ya, gue pengen tanya kayak pembandingan antara 3 itu kenapa, lalu kenapa pilihan lu itu adalah BRI. Nanti kita bakal ke sana. Ada orang nanya, kok perbankan dari semua sisi menarik, tapi kenapa asing outflow terus? Apa salah Bank Indo gitu? Prospek Big Bank gimana? Bukannya udah pada menarik secara value ya, kok terus turun? Oke, jadi mungkin kalau kita refresh lagi ya, sebenarnya kan Big Banks ini turun itu sekitar 1,5 tahun terakhir. Ya kan, jadi Big Banks itu kan sempat semua mencapai all time high itu di pertengahan 2024 ya, pertengahan sampai Q3 2024 tuh semua all time high ya kan. Nah cuma abis itu harga sahamnya turun. Nah penyebabnya apa? Ada beberapa menurut gua, ada 2 ya poin besarnya. Yang pertama itu memang kalau secara kinerja dari Big Banks itu sendiri, memang di tahun 2025 itu mengalami perlambatan tuh. Nah jadi mungkin nanti gue ada slide pendukungnya juga, tapi secara garis besar di tahun 2025 itu not a good year lah buat banks, terutama di Big Bank, karena ada perusahaan-perusahaan yang justru labanya turun, kalaupun naik cuman single digit. Jadi ibaratnya kinerja melambat. Padahal yang tadi gue mention, harga itu mencapai all time high. Dan ketika all time high, valuasi itu premium. Nah ketika valuasi premium, kemudian perusahaan atau banks ini tidak bisa, atau waktu itu sedang tidak bisa deliver kinerja yang sesuai ekspektasi, ya maka market akan menghukum, ya kan? Itu penyebab yang pertama. Kemudian yang penyebab yang kedua menurut gue adalah ya memang asing. Nah asing ini kenapa jual gitu kan? Ya dimulai dari ketika MSCI mengeluarkan surat cinta, ya itu juga banyak lah asing yang keluar dari ya banks juga ya, karena kan porsi asing di banks itu besar ya gitu. Jadi asing tuh jualan. Nah cuman kalau kita deep dive lagi ya, kenapa sih kok asing jualan padahal lagi murah gitu kan? Jadi gini bro, gue kemarin juga sempet lah ada discuss dengan beberapa, ada kesempatan gitu ya untuk discuss dengan beberapa foreign investor kan, dan I ask the same question gitu kan. Nah pendapat mereka gini bro, Pak, kalau harga saham murah banks terutama ya, yes I agree, tapi kita punya yang namanya investment mandate. Nah investment mandate-nya kita itu adalah kita hanya bisa invest di perusahaan yang ada di emerging country, negara berkembang. Which means kalau misalkan amit-amit Indonesia masuk ke dalam frontier, ya kan, ya mau semurah apapun kita nggak bisa, karena ya Indonesia udah bukan lagi jadi bagian emerging market, ya kan. That's why we have to trimming down the position. Nah jadi itu penyebab juga bro, ya kan. Terus udah gitu ya mungkin ada apakah cuman itu aja, gue tanya kan. Ada lagi sebenarnya. Jadi memang kalau di foreign investor itu, ini berdasarkan informasi yang gue dapat ya bro ya. Dan ini mungkin subjektif gitu. Jadi ada kekhawatiran dengan beberapa program dari government yang ya let's say misalkan kayak defisit APBN 3%. Ya kan? Nah kalau misalkan terjadi defisit APBN 3%, ya maka outlook dari Indonesia ini akan diturunkan, dan itu akan memicu outflow yang lebih besar lagi gitu kan. Nah cuman gue pengen sedikit mengkritisi yang 3% ini bro gitu. Maksudnya yang gue lihat adalah ya government kita juga udah hal-hal yang menurut gue cukup oke lah. Contoh misalkan kayak cut down budget untuk MBG. Nah dari yang tadinya 6 hari, nah udah keluar tuh beritanya bro, ya kan, sekarang jadi 5 hari, ya kan. Nah penghematannya itu kurang lebih sekitar, kalau gue nggak salah baca itu sekitar 40 triliun. Ya berarti kan itu bisa menahan lah supaya tidak terjadi defisit 3% tadi, ya kan. Nah cuman kekhawatirannya belum berhenti sampai di situ, karena kan untuk bahan bakar itu kan
belum relatif dinaikkan kecuali kemarin tuh yang diesel ya kan. Nah subsidinya itu bisa besar, bisa lebih besar daripada sebelum harga oilnya naik gitu kan. Nah itu juga jadi kekhawatiran mereka ya. Jadi harga minyak yang melonjak, kemudian juga rupiah juga melemah, itu juga jadi concern mereka karena mereka juga bilang gini, kayak misalkan nih gue masuk Indo, katakanlah gue misalkan dapet cuan 15-20% misalkan. Tapi karena currency risk-nya melemah, let's say misalkan 7 atau 8%, jadi net-netnya gue cuma dapat 7%, ya kan gitu loh. Jadi ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan dari investor asing ini, ya sehingga mereka masih outflow gitu. Cuman kalau ditanya ke depan gimana, tentu gue juga berharap bahwa satu ya Indonesia very unlikely lah ya untuk masuk ke dalam frontier market, dan yang kedua ya I still believe bahwa ya kita tidak akan sampai tembus defisit 3% tadi lah, Bro. Mudah-mudahan. Nah, along the way ya seiring dengan kinerja perusahaan terutama big banks yang akan lebih baik lagi di 2026 ini, ya optimisme itu akan muncul lagi, dari domestik yang muncul, dari foreign juga muncul. Tapi nanti deh gue cerita lebih detail lagi di belakang. Siap. Itu yang lu ngobrol berarti tadi itu sama active fund berarti? Active fund. Foreign active fund. Foreign active Soalnya kalau fund. misalnya pasif kelihatan mereka masih diem kan? Diem doang. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain dulu sekarang. Active fund. Iya. Ya, berarti yang kita tunggu-tunggu adalah pertama kita dapat konfirmasi kita tidak di drawdown gitu kan. Ya. Terus kedua juga sebenarnya terkait sama perang juga sih ya. Soalnya kalau misalnya perangnya lebih cepat selesai, harga minyaknya turun, berarti kan ada kaitan dengan APBN kita juga kan. Betul. Masalahnya ini bukan kayak menariknya waktu si Trump itu nyerang Iran, salah satu yang paling disakitin adalah negara-negara Asia yang sangat tergantung oleh importnya dari Selat Hormuz itu tuh. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita balik ke big banks ya, lu kalau misalnya ngebandingin antara tiga itu, atau ya sebenarnya ada consider big banks ada lebih dari tiga itu ya. Cuman kalau misalnya kita ngomongin dari beberapa big banks deh, lu faktor-faktor apa sih yang lu paling lihat? Oke, nih gue coba tampilin ya. Boleh. Oke. Nah, kalau bank itu gue akan lihat beberapa indikator, bro. Jadi pertama tuh yang umum lah, yang umum itu adalah pasti penyaluran kredit sama dana pihak ketiga, karena kan penyaluran kredit itu akan jadi pendapatan bunga, sama dana pihak ketiga itu yang akan berapa sih dana yang dihimpun oleh si perbankan. Jadi yang pasti itu dulu. Nah, tapi di luar itu untuk kita bisa lihat apakah perbankan ini sehat atau tidak. Nah, ini beberapa rasio yang gue sering perhatikan loh. Jadi ada namanya capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio ini gampangnya adalah kayak rasio kecukupan modal. Nah, jadi modal dibagi dengan ATMR. ATMR itu aset tertimbang menurut risiko. Mungkin nggak detail kalian, nanti teman-teman mungkin bisa googling atau chat GPT sendiri gitu ya. Tapi intinya adalah CAR ini menunjukkan seberapa resilient perbankan kalau misalkan terjadi krisis atau kerugian. Jadi semakin tinggi CAR-nya itu sebenarnya bantalan modal itu semakin empuk atau semakin besar. Jadi potensi kerugian itu semakin kecil. Nah, batas yang dicanangkan atau ditetapkan oleh BI itu sekitar 14%. Nah, ini kalau misalkan kita lihat Big Four gitu ya, ini jauh di atas 14%. Ya, jadi semuanya di atas 14%. Kemudian yang kedua adalah net interest margin. Nah, net interest margin ini adalah seperti berapa sih selisih antara bunga yang dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang punya tabungan, giro, dan deposito dengan bunga yang akan diterima oleh perbankan dari orang-orang atau lembaga yang meminjam uang dari bank gitu. Nah, selisihnya itu berapa? Nah, itu gampangnya itu adalah net interest margin. Nah, kemudian yang ketiga return on equity, dari modal yang ada dia bisa cetak berapa sih ya labanya, yaitu return on equity. Kemudian ada LDR. LDR itu loan to deposit ratio. Jadi dari dana pihak ketiga yang dihimpun, dia bisa salurin berapa nih? Misalkan dana dihimpunnya 100T. Dia bisa salurin 80T, berarti 80T dibagi 100T, 80% gitu. Nah, LDR yang menurut gua oke itu adalah ya 80% sampai maksimal 100%. Kemudian ada namanya CASA. Nah, CASA ini penting banget nih. CASA ini adalah current account to saving account ratio. Jadi berapa rasio dana murah yang
dimiliki oleh perbankan. Jadi tadi gue sempat mention kalau dana pihak ketiga itu ada tabungan, ada giro, ada deposito. Nah, tabungan sama giro itu adalah dana murah, sementara deposito itu adalah dana mahal. Jadi kalau misalkan nih banyak orang yang nabungnya itu adalah dalam bentuk deposito, maka bunga yang harus dibayarkan oleh bank ke nasabah-nasabah ini pasti lebih gede. Tapi kalau misalkan giro dan tabungan kan nggak gede ya, kecil kan. Nah, jadi buat si perbankan juga bebannya jadi lebih kecil gitu. Nah, yang oke itu menurut gue ya di atas 50-60%. Nah, kalau dilihat di sini ya semua di atas 50-60%. Kemudian NPL gross. Nah, NPL gross itu kayak berapa sih dari kredit yang disalurkan, berapa yang gagal bayar. Nah, itu kalau gross itu harusnya di bawah 5%. Nah, ini juga rata-rata big banks di bawah 5%. Dan yang terakhir adalah LAR. LAR itu adalah loan at risk. Jadi intinya adalah mirip seperti NPL, tapi LAR itu menghitung dari kalau di perbankan itu ada call 1, call 2, call 3, call 4, call 5. Call 1 itu lancar, call 2 itu adalah special mention, call 3, call 4, call 5 itu udah masuk NPL. Nah, dalam perhatian khusus yang special mention ini. Nah, jadi gampangnya adalah semakin call-nya itu gede, artinya risiko gagal bayarnya semakin gede juga gitu. Nah, LAR ini menghitung dari call 2 sampai call 5. Sementara NPL gross itu ngitungnya adalah dari call 3 sampai call 5 gitu kan. Nah, ini juga kalau kita lihat di sini ya rata-rata masih oke lah seperti itu. Nanti gue ada data pendukungnya di belakang. Oke. Ini tuh data per apa nih? Ini data full year 2025. Full year 2025. Ya. Oke, terus lu boleh share nggak ya kayak perkembangannya apa belakangan ini? Kenapa dari beberapa pilihan ini yang jagoan lu lah ya, itu adalah BRI. Ya, jadi kalau secara big banks-nya 2026 ini should be better, Bro. Tapi kenapa gue lebih suka BRI sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama mungkin seperti Bro Leon dan teman-teman Overpost tahu, gue itu tipikal yang suka dengan saham turnaround. Jadi seperti yang tadi ditanyakan oleh Bro Hengki gitu kan. Nah, gue memang suka dengan saham-saham turnaround. Nah, gue melihat dari 4 big banks ya, sebenarnya BCA tahun lalu masih bagus ya kan. Nah, Bank Mandiri masih tumbuh tapi single digit. Nah, kemudian BRI sama BNI itu yang labanya negatif gitu kan. Nah, jadi dan itu yang pertama dulu ya kan. Nah, kemudian yang kedua, gue kalau bicara big bank emang gue lebih punya preferensi di Bank BUMN. Ya, itu preferensi gue pribadi ya kan. Alasannya adalah karena kalau Bank BUMN itu lebih lebih banyak support dari pemerintah. Kayak contoh misalkan kayak kemarin Pak Purbaya 200T itu. Ya 200T plus 100T ya itu kan berarti kan ya tambahan lah ya buat Bank Himbara gitu kan. Nah, terus kemudian balik lagi ke turnaround tadi, gue melihat ada perbaikan nih. Nah, jadi ini slide yang gue juga tampilkan ke ke klien gitu ya. Jadi gue melihat bahwa kenapa gue lebih prefer ke BRI karena pathway to turnaround performance-nya tuh udah mulai kelihatan. Jadi di sini gue coba tampilkan data. Ini yang sebelah kiri adalah pertumbuhan kredit dan DPK tadi, dana pihak ketiga. Nah, jadi di tahun 2025 sampai dengan Februari 2026 ya, pertumbuhan kredit dan DPK-nya ini masih bertumbuh, itu satu. Nah, yang menjadi kendala BRI di tahun lalu itu adalah profitabilitas, di mana tahun lalu BRI labanya itu turun dari 60,6 triliun di 2024 menjadi 57,1 triliun di 2025 atau turun sekitar 5,5% gitu kan. Nah, nanti di slide berikutnya ada kenapa sih kok labanya turun gitu kan. Nah, padahal kalau dari segi pendapatan bunga dan non bunganya BRI ini masih naik. Nah, jadi kan kita bisa mengkritisi nih, loh pendapatannya naik tapi labanya turun. Kenapa? Gitu kan. Nah, nanti ada di slide berikutnya. Nah, cuman yang gue pengen highlight di slide ini adalah kalau kita lihat secara at least sampai dengan Februari 2026, labanya BRI itu udah naik dari 6,6 triliun jadi 7,7 triliun atau udah naik 17% sebenarnya, Bro. Nah, jadi kan di sini udah mulai kelihatan kayak ada pathway to turnaround performance-nya. Nah, sekarang mungkin gue akan jelasin kenapa sih kok labanya bisa turun di tahun 2025 kemarin gitu ya. Nah, gue mungkin akan coba jelaskan ya, kenapa sih BRI tahun lalu kinerja itu sempat jeblok ya. Jadi padahal tadi kita lihat pendapatannya tetap meningkat, tapi
kok bisa bottom line-nya turun. Nah ini datanya bro. Jadi kita lihat gini, secara pendapatan interest income itu masih tumbuh dari 162,2 triliun menjadi 163,6 triliun atau ya naik 0,8%. Tapi at the same time ya interest expense-nya atau bunga yang harus dibayarkan oleh BRI kepada nasabah-nasabahnya itu flat gitu loh. Dari 50,5 triliun menjadi 50,0 triliun, cuman turun 1,1%. Ya kan? Nah, jadi ini kenapa kok interest expense-nya masih tinggi ya? Karena ya suku bunga di tahun 2025 itu kan masih relatif tinggi ya, baru diturunkan itu kan di pertengahan. Nah, tapi yang paling ngehit performanya BRI itu adalah di provision expense nih, yang ini bro. Nah, provision expense itu naik 24%. Ya, nah provision expense itu adalah berapa sih beban yang harus dicadangkan oleh si BRI ya untuk mengantisipasi kalau misalkan terjadi risiko benar-benar gagal bayar. Contoh misalkan Rifan punya pinjaman ke BRI misalkan 100 juta. Ternyata Rifan udah 30 hari, 60 hari, 90 hari. Ini susah nih, nggak bisa dihubungin, nggak balikin gitu kan. Ada kendala gagal bayar. Nah, jadi si BRI ini harus mencadangkan namanya CKPN atau kalau di sini namanya adalah provision expense, beban provisi. Nah, beban provisinya itu naik 24% dari 33 triliun menjadi 41 triliun atau naik kurang lebih sekitar 7 triliun, ya kan? Nah, inilah yang membuat kenapa net profit dari BRI meskipun secara interest income-nya naik ya kan, tapi karena ada beban CKPN atau provision expense tadi ya net profit itu turun menjadi 50,4 triliun gitu kan. Nah, cuman kalau di ini 2025. Nah, cuman kenapa di 2026 ini gue yakin akan membaik adalah karena ini bro. Yang pertama, kita bisa lihat apakah si CKPN ini akan naik terus tinggi lagi atau dia akan perlahan turun. Nah, ada beberapa yang kita bisa jadikan patokan. Yang pertama itu ada namanya LAR. Nah, tadi gue sempat mention LAR itu adalah dari call 1, 2, 3, 4, 5. LAR itu menghitung dari yang call 2 sampai dengan call 5. Nah, kalau kita lihat by data ya sampai dengan ini gue baru dapat 2025 ya karena baru dapat lagi nanti mungkin Q1 itu sebenarnya terus mengalami penurunan. Nah, jadi akan beda ceritanya kalau misalkan nih LAR-nya naik, maka CKPN-nya itu akan terus naik lagi. Nah, tapi yang based on data yang kita bisa lihat di sini adalah LAR-nya itu terus turun. Artinya kita bisa punya ekspektasi bahwa CKPN-nya juga akan ikut turun. Nah, yang kedua adalah write off. Jadi write off itu adalah hapus buku. Jadi dari beban CKPN yang sudah dibentuk itu dihapus buku atau tidak oleh si BRI. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah write off dari BRI itu juga turun ya dari sorry. Ini kalau 2025 rate off-nya kan memang masih tinggi ya. Jadi 45,5 triliun. Tapi based on data terbaru rate off-nya itu turun dari 8,7 triliun per Februari 2025 menjadi 5,7 triliun per Februari 2026. Nah, jadi kita juga bisa expect bahwa ya rate off-nya juga akan turun. Nah, kemudian ini special mention. Special mention itu yang di call 2 ya. Nah, di call 2 ini juga memperlihatkan ada penurunan dari 2024 4,6% menjadi di 2025 adalah 3,9%. Jadi intinya yang pengen gue sampaikan di sini adalah baik itu loan at risk, write off dan special mention BRI ini menunjukkan tren penurunan. Yang artinya mengindikasikan bahwa aset quality dari BRI ini terus membaik dan kita bisa berharap di tahun ini ya CKPN-nya itu akan mengalami penurunan dan laba akan kembali meningkat gitu bro. Mereka nggak usah keluarin expense yang segede itu lagi. Nggak usah keluarin expense yang segede itu lagi. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin bisnisnya BRI ya, itu kan fokusnya di mikro kan ya berarti ya. Lu boleh share gak sih, lu ada datanya gak ya itu paling gede berapa persen? Ini kan ada micro, consumer, SME, commercial, corporate. Oke, nah jadi kalau kita bicara BRI bro, ini adalah sebenarnya dia menyalurkan kreditnya kemana sih? Nah jadi BRI itu memang beda dengan yang lainnya karena BRI itu dia fokusnya adalah ke
micro dan juga SME. Jadi ini mungkin gue coba sedikit jelasin ya. Jadi kalau dari segmen mereka itu punya 5 segmen sebenarnya. Ada micro, ada consumer, ada SME, ada commercial dan ada corporate. Nah, kalau kita lihat di grafik yang sebelah kiri ini, paling besar top 2 segmennya itu yang pertama adalah micro. Ya, itu kalau di tahun 2020 sekitar 42,4% dari penyaluran kredit ya. Dan di tahun 2025 itu 42,6% dari penyaluran kredit. Itu top 1-nya. Top 2-nya yang nomor 2-nya adalah SME. 244,6 triliun di 2020 di tahun 2020. Kemudian menjadi 240,8 di tahun 2025. Atau ya dari 24% jadi 15%. Nah, kemudian itu top 2-nya. Nah, baru habis itu definisinya micro sama SME itu apa? Jadi micro itu benar-benar yang paling bawah. Jadi yang kalau gua nggak salah tuh sampai dengan 5 juta ya pinjamannya. Nah, kalau SME itu yang udah UMKM. Nah, UMKM yang kalau secara definisi itu kan yang penghasilannya itu di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah, jadi sedikit lebih di atas gitu. Jadi micro yang paling bawah, habis itu disusul oleh si SME gitu. Nah, baru habis itu ada consumer, komersial dan corporate. Nah, yang gue pengen highlight di sini adalah dia memang backbone-nya itu adalah di micro dan SME. Ini kalau kita totalkan micro plus SME di 2020 itu mencapai 677,1 triliun atau ini sekitar 6, kalau ini kita totalkan ya 42,4 tambah 24 itu berarti kurang lebih sekitar 66,4%. Jadi 66,4% penyaluran kreditnya BRI itu adalah ke micro dan juga SME ya. Nah, di 2025 gimana? Itu naik menjadi dari 2 segmen tadi menjadi 889,1 triliun atau naik 31,3%. Nah, secara bobot ya, itu dari 42,6 tambah 15,8 itu berarti kurang lebih sekitar 58 gitu ya. lah ya. Nah, turun dikit dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Nah, cuman persentasenya menurun tapi secara nominalnya naik. Kenapa? Karena ada satu segmen yaitu corporate tuh yang di tahun 2025 ini naik cukup signifikan dari penyaluran kreditnya si BRI. Nah, jadi BRI ini sekarang bukan hanya bermain di segmen micro dan SME, tapi juga mereka menyalurkan kredit ke corporate. Di mana di tahun 2025 kemarin penyaluran kredit corporate itu mencapai 342,5 triliun atau 22,5% dari total penyaluran kredit. Ini kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya kan naik lumayan ya gitu. Yep. Jadi bottom line yang pengen gue sampaikan dari slide ini adalah ya BRI ini masih tetap fokus di segmen micro dan SME. Cuman di sisi lain mereka juga ngelihat peluang. Ya peluangnya itu ada di mana? Ada di segmen korporasi gitu. Nah, kalau misalnya lu compare sama yang lain ya, kayak misalnya kalau BCA, BMRI, gue gak tahu lu punya data atau nggak buat BNI gitu misalnya. Mereka fokusnya itu kemana? Lalu kalau misalnya lu lihat, apakah itu dari segi opportunity maupun dari segi risknya itu kayak gimana? Yang beda-beda gitu. Oke. Nah, jadi memang plus minus ya. Jadi kalau kita bicara Bank Mandiri sama Bank BNI itu memang lebih heavy-nya adalah di corporate. Nah, jadi agak beda nih dengan si BRI. Kalau BRI kan tadi mainnya adalah micro dan juga SME yang menjadi tulang punggung. Sekarang dia melihat peluang di corporate juga. Nah, sementara kalau Bank Mandiri sama Bank BNI itu mereka lebih fokusnya adalah ke corporate-nya, ya kan? Nah, BCA lebih fokus adalah ke consumer-nya gitu. Meskipun mereka juga heavy di corporate juga. Nah, jadi plus minusnya apa? Plus minusnya adalah gini, Bro. Kalau di segmen corporate ya, plusnya adalah risiko gagal bayar memang lebih kecil. Karena kan namanya corporate biasanya cash flow-nya lebih terjaga, ya kan? Nah, cuman sekalinya salah atau sekalinya nasabah tersebut gagal bayar, nilainya besar. Karena tiket size untuk kasih loan ke corporate dengan tiket size untuk kasih ke micro dan SME pasti jauh beda, ya kan? Nah, jadi ketika salah memberikan kredit, ya risikonya lebih besar justru kalau di corporate. Nah, on the other hand, kalau BRI dia main di segmen micro dan juga SME, mungkin risiko gagal bayarnya kelihatan akan lebih tinggi.
Secara persentase, ya kan. Cuman secara nominal dari masing-masingnya itu lebih kecil gitu. Nah, pertanyaannya adalah, loh kalau gitu mikro dan SMI akan lebih berisiko dong. Terus kalau gitu kenapa Rifan sukanya BRI, ya kan? Nah, hal ini dikompensate dengan yang namanya net interest margin, bro. Nah, kalau kita balik ke yang tadi, yang slide yang di awal tadi, atau gua balik lagi silakan. Ya. Nah, kalau kita balik lagi ke slide ini, ya teman-teman mungkin bisa lihat bahwa dari segi net interest margin, ya BRI ini bisa dapat lebih tinggi, yaitu 7,8% dibandingkan dengan peers-nya yang rata-rata mungkin 4 sampai dengan 5%. Gitu. Karena ini memang untuk mengkompensate risiko gagal bayar yang memang lebih tinggi kalau bermain di segmen mikro dan SMI gitu. Jadi nature-nya itu sih, Bro, yang gue lihat. Jadi mungkin secara prinsip ya, supaya simplify apa yang tadi Bro Rifan bilang, intinya kalau misalnya BRI itu gampangnya gini, misalnya ada tabungan orang, kreditnya misalnya 5 juta, tapi ada 1 juta orang, gitu kan. Dibandingkan misalnya kayak, let's say ya, misalnya kayak 1.000 orang yang minjem duit, tapi sekali pinjam itu gede gitu misalnya, kayak 20M gitu jadinya. Betul. Jadi takutnya kalau misalnya ada, ini chance buat gagal bayar lebih kecil, tapi sekali gagal bayar langsung spike gitu langsung maksudnya. Spike. Betul. I see. BBRI dividennya besar. Awal kehancuran atau ada strategi di baliknya kok? Rifan, bagaimana pandangan tentang BBRI yang bagi dividen besar di saat ekonomi seperti saat ini? Ya kalau soal harga saham turun pas exit ya semua saham juga gitu. Ya itu emang hal yang common gitu di semua emiten, bukan cuma BRI. Mau emiten perbankan, mau non perbankan ya semua juga sama. Kalau misalkan dividen yieldnya misalkan 5% ya pas exit ya turun sekitar 5% juga. Ya mungkin buat supaya ini jadi dan ini berlaku di semua sektor ya. Jadi apa ya? Kalau misalnya ada teorinya nggak ya? Kalau misalnya teorinya gue itu market efficiency ya. Jadi market itu is efficient gitu. Maksudnya lu mau beli hari ini sama lu mau beli kemarin sebenarnya sama aja. Gitu. Oh iya. Cum date atau ex date lu belinya sama gitu. Yang satu lu belinya misalnya 5% lebih mahal, tapi lu dapat dividen. Kebesokannya dapat 5% lebih murah, tapi lu nggak dapat dividen. Ya kan, soalnya kalau misalnya ada arbitrage di sana, pasti kan semua orang udah main kan, pasti gitu. Makanya, dan ini bukan di perbankan doang ya, di call, di mau di apapun lah gitu, atau mau di perbankan atau di sektor-sektor lainnya, mau di US pun juga sama. Semua sama. Terus tadi pertanyaan kedua kayak gitu, kayak mereka punya ini terakhir mereka kasih dividennya berapa persen ya? Tadi kan lu bilang 6% ya tadi. Iya, dividen ya. Dividen itu nah, jadi ini adalah dividen historinya si BRI ya. Oke. Nah, jadi kan memang yang sekarang ini dia bagi itu adalah total ya dengan antara dividen interim dengan dividen final, total itu adalah Rp346 per lembar saham. Jadi ini dividen per lembar sahamnya 346, ya kan? Nah, dividen yieldnya berarti 10%. 10%, iya 10%. Kayaknya kalau misalnya zaman dulu tuh gak kebayang ya. Bisa dapat big bang 5 tahun lalu ya, maksudnya 5 tahun lalu kan kita dikasih berapa? 5, 4 gitu kan, 5, 4%. Makanya mungkin thanks to Trump kali ya. Bener-bener gila ini. Nah, tadi ada yang nanya kan dividen besar apakah ini kehancuran atau strategi ya. Jadi gini Bang, mungkin ini ini persentase apa ya? 74%, 80% ini apa? Ini payout ratio. Oh, DPR-nya, dividen payout ratio-nya. Oke, jadi pertanyaannya berarti pertanyaannya ini nih. Ini kan 92% di sini. Ya. Nah, mungkin concern-nya adalah kalau misalnya ngasih dividen payout ratio itu besar, apa sih kaitannya itu dengan performance perusahaan ke depannya gitu? Oke, paham. Jadi gini, gue juga kadang kalau di Instagram gitu suka dapat pertanyaan yang sama gitu kan. Jadi mungkin gue kasih penjelasannya gini ke teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara mengenai ketika sebuah perusahaan itu mendapatkan profit, dia ada 3 hal yang bisa dia lakukan terhadap profitnya ini. Yang pertama adalah dividen. Nah, jadi dari profitnya ini berapa persen nih dia mau bagikan dalam bentuk dividen. Yang kedua, kalau misalkan disetujui oleh pemegang saham, dia bisa lakukan share buyback.
Nah, baru sisanya itu digulungkan lagi menjadi dalam bentuk RE atau retained earnings gitu kan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan yang mungkin masih typical growth gitu ya, growth stock, itu mungkin dividennya itu tidak akan terlalu besar dari sisi dividen payout rasionya, ya kan. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan dividen payout rasionya besar, sementara perusahaan ini masih growth, artinya masih butuh banyak ekspansi, masih butuh banyak capex, dia nggak akan bisa karena return earnings-nya cuman kecil. Nah, tapi beda kalau misalkan perusahaan ini adalah tipikal yang low capex dan tipikal yang mature. Jadi memang perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu biasanya memang karakteristiknya adalah dividen itu besar Bu, secara payout rasionya. Ya, nah kenapa? Karena dia nggak butuh capex, dia ingin memberikan value kepada pemegang saham itu dalam bentuk dividen. Ya, jadi dia membagikan laba bersih ke dalam bentuk dividen buat para pemegang saham, ya kan? Nah, kalau kita mengerucut kepada BRI atau sebenarnya bukan cuma BRI ya. Kalau kita bicara mengenai big banks, itu memang rata-rata 70-80% lah ya, itu dibagikan ke dalam bentuk dividen. Nah, cuman mungkin beberapa pertanyaan dari netizen termasuk ke Instagram gue juga gitu gue, itu kenapa kok tahun ini 92%? Itu kan kesannya gede banget kan kayak tadi yang ditanyain kan. Apakah ini tepat untuk dilakukan? Nah, gue pingin kasih lihat gini ke teman-teman. Jadi kita jangan hanya fokus kepada dividen payout rasionya aja bro. Karena itu bisa mislead. Karena dividen payout ratio itu kan berkaitan juga dengan laba. Nah, laba BRI yang seperti tadi kita lihat datanya adalah mengalami penurunan di tahun 2025. Tapi kalau yang kita perhatikan dari 2024 ke 2025 ya, dividen per share-nya itu cuma naik nggak nyampe 3 perak bro. Itu kan? Jadi sebenarnya nggak naik banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Kenapa kalau gitu persentase dividen payout ratio-nya itu terlihat naik 6%, ya kan? Ya karena labanya turun tahun lalu. Nah, yang kita perlu kritisi adalah kalau misalkan labanya naik lagi ke depan, maka dividen payout ratio-nya ini sendiri itu malah bisa mengalami penurunan, sementara dividen per share-nya itu mengalami peningkatan. Gitu, kalau labanya naik. Nah, makanya kita percaya nggak nih dengan misalkan BRI ya labanya akan naik ke depan. Kalau kita lihat dari pathway to turnaround performance tadi kan kelihatan ya sampai dengan bulan Februari ya labanya udah naik 17%. Artinya ya kita bisa expect dividen per share-nya terus naik, tapi dividen payout rasionya akan mengalami penurunan gitu. Yang menarik gini bro, kan kalau misalnya kita ngomongin investor ya, investor itu ada dua sisi. Ada satu sisi yang mereka happy dikasih 10% yield gitu kan. Tapi di satu sisi lagi ada orang yang kayak tadi yang nanya di Instagram, itu mungkin mereka kritis lah. Which is ya gue suka sama orang-orang kayak gini ya. Berarti mereka berusaha menjadi devil's advocate gitu. Emang so what kalau misalnya kalau tadi 92% atau 10% itu adalah buat investor saham itu bagus, ada nggak sih di sisi seberangnya gitu? Kalau misalnya kita turunin aja DPR-nya jadi 75% atau jadi 70% atau jadi 65%. How does it benefit the company gitu? Okay. Apakah ada lebih oke-nya gitu jadinya buat ekspansi atau buat apa gitu? Oke. Kalau untuk perusahaan yang high capex, yang tipikalnya memang high capex, itu mungkin pengaruh bro. Karena kan kalau misalkan dividen yang dibagikan terlalu besar, return earnings-nya jadi terlalu kecil dan dia tidak bisa ekspansi atau tidak bisa mengeluarkan capex kan. Nah, cuman beda kalau misalkan karakteristiknya dengan perbankan. Perbankan ini kan tipikal yang low capex ya, apalagi sekarang kan udah zaman teknologi informasi juga. Jadi banyak layanan-layanan yang di automate ya kan, menggunakan internet banking, mobile banking dan lain sebagainya gitu. Jadi banking itu bukan termasuk perusahaan yang high capex, melainkan lebih ke low capex ya kan. Dan kalau untuk perusahaan yang low capex itu sebenarnya nggak terlalu ada pengaruh antara ROE besar atau ROE kecil. Ya karena balik lagi nature dari banking itu adalah low capex. Nah cuman kalau dari segi BRI sendiri yang gue lihat adalah gini. Kan sekarang tadi kita lihat bahwa CAR-nya BRI itu adalah 23%, ya kan? Nah, 23% ini di satu sisi memang aman. Very unlikely untuk BRI ini mengalami kerugian karena cadangan bantalan modalnya tadi besar, ya kan? Nah, tapi kalau cadangan modalnya ini terlalu besar, ini bisa efek ke ROI, bro.
Bayangin kalau misalkan ROI modal itu apa? Mungkin jelasin. Gitu. Jelasin dulu ya. Jadi ROI itu adalah return on equity. Jadi kalau misalkan nih modalnya 100, labanya 20, ya maka ROI-nya itu adalah 20 dibagi 100 sama dengan 20%. Nah, kalau misalkan modalnya ini terlalu besar, ROI-nya itu akan gepeng, akan nggak bisa maksimal. Nah, kalau yang gue lihat balik lagi ke BRI adalah dengan CAR yang tadi 23%, ya kan, itu sebenarnya bagus, very unlikely untuk mengalami kerugian. Tapi di sisi lain membuat ROI-nya itu jadi terlihat lebih kecil. Nah, kalau dividen payout ratio-nya ini besar, sebenarnya ada good impact-nya, Bro. Good impact-nya apa? Good impact-nya adalah CAR-nya tadi mungkin akan lebih kecil di tahun depan. Jadi kita bisa expect di tahun 2026 capital adequacy-nya ratio-nya si BRI mungkin akan lebih kecil. Tapi sebenarnya apakah kecil itu sampai drastis banget? Menurut gue tidak. Menurut gue dia akan lebih ke arah menyamai si peers-nya tadi yang ada di kisaran sekitar 20%-an. Nah, jadi BRI ini kan agak tinggi ya, 23%, yang lain di 20%-an. Jadi dia CAR-nya itu akan turun ke 20%-an. Tapi good news-nya adalah ROI-nya itu akan naik. Karena tadi ya, modalnya jadi lebih rendah secara pembukuan, labanya meningkat, ya, maka ROI-nya akan meningkat. Kalau tadi balik ke ilustrasi yang mudah dimengerti ya. Kalau di tahun ini, let's say misalkan equity-nya 100, labanya 16, ya kan? Tapi di tahun depan, let's say misalkan modalnya jadi 95 lah misalkan gitu ya. Tapi labanya bisa ke 20 misalkan ya, maka ROI-nya itu akan lebih besar, 20%. Misalkan seperti itu. Nah, ini ada impact-nya ke valuasi sebenarnya, Bro. Jadi dengan ROI yang lebih besar, maka investor atau pemegang saham itu akan memvaluasi sebuah saham itu lebih premium. Karena beda nih. Kalau misalkan perusahaan punya ROI cuma 10%, biasanya market menghargai ya cuma di PBV 1 kali. Ya, sementara kalau ROI-nya bisa 20%, ya maka market akan menghargai PBV-nya 2 kali. Nah, sekarang ini BRI di harga sekitar 3.300 sampai 3.400, itu PBV-nya 1,5. Ya kan, sementara ROI-nya tadi dia ada di kisaran sekitar 16 sampai 17%. Nah, what if kalau misalkan dengan strategi ini ROI-nya let's say misalkan bisa balik ke 20%-an. Ya, maka PBV yang sekarang di 1,5, 1,6 ya, itu akan bisa di-appreciate lebih tinggi lagi oleh market. Ya, bahasa gampangnya adalah harga sahamnya bisa naik. Gitu. Jadi, mungkin ini terlihat agak depress di awal ya, karena mungkin publik menangkapnya adalah wah, dividen payout ratio-nya gede banget, berarti modal kerja jadi lebih kecil banget dong. Nah, kita jangan salah di sana. Kalau yang tadi gue bilang, kalau perusahaan adalah tipikal yang high capex, yes, itu akan pengaruh. Tapi kalau misalkan perbankan itu bukan termasuk ke high capex, tapi lebih ke low capex, itu relatif tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja. Nah, kelihatan mungkin di jangka pendeknya ada sedikit concern, tapi di jangka panjang yang gue lihat adalah tadi CAR-nya itu akan lebih kecil, ya, menyamai dengan peers-nya, ya kan. Tapi di sisi lain ROI-nya atau return on equity-nya itu bisa meningkat. Nah, return on equity ini bisa meningkat, ya maka market atau pemegang saham itu akan memvaluasi sebuah saham itu lebih premium dibandingkan kalau ROI-nya masih relatif lebih kecil. Gitu ya, mudah-mudahan dengan strategi ini ya harga saham BRI bisa divaluasi lebih premium lagi ke depannya. Gitu. Iya, mungkin kalau misalnya gue bisa simpulkan, ini correct me if I'm wrong ya, yang gue simpulkan adalah kayak gini. Jadi kalau misalnya perusahaan itu punya cuan, punya keuntungan itu di dalam perusahaan namanya itu adalah return earnings. Ya, disimpan dulu di situ. Sebagai manajemen itu punya 2 pilihan. Pertama, pilihan adalah mereka kasih cuannya balik ke lu dalam bentuk dividen. Tapi kalau misalnya mereka tidak mengembalikan cuannya ke lu dalam bentuk dividen, berarti itu kan di-keep di return earning, itu harus digunakan untuk ekspansi. Ya kan? Soalnya kalau misalnya uangnya itu ngendap, abis itu nggak berputar, si investornya bakal ya mending kasih ke gue dong, gitu kan. Jadi untuk biasa logikanya untuk ya semua perusahaan lah ya, logikanya adalah kalau misalnya mereka memberikan dividen, itu artinya mereka udah naker tahun depan mereka butuh dana yang berapa besar, sisanya ini mereka nggak pakai.
Ya. Daripada mereka nggak pakai cuman diem doang dan nggak optimize, jadi mereka kembalikan. Gitu. Betul. Simpelnya kayak gitu. Simpelnya seperti itu. Ya, Betul. ya. Kalau misalnya kita compare DPR-nya ini ya bro, kayak BRI sama yang lain-lain. Apakah lu punya datanya ya, BRI dibandingkan BCA dan juga Mandiri gitu? Kalau kita bicara Big Bank sih rata-rata memang tinggi sih bro. Karena ya rata-rata mungkin di sekitar 70-80% dari labanya lah bro. Iya. Jadi emang kurang lebih di angka segitu. Iya, iya. Terus kalau misalnya tadi kan lu kasih unjuk performance-nya BRI seperti ini kan. Nah, lu kan pasti di belakang layar lu waktu gue bilang ayo dong kita bikin battle big banks gitu. Lu kan pasti kan udah nge-track juga performance-nya bank-bank lain juga gitu. BCA, Mandiri dan BNI gitu. Yang big banks lah top 4-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya dari yang lainnya secara summary performance mereka kayak gimana di tahun 2025 yang lu lihat? Ya, kalau 2025 tadi ya, kalau BCA masih tumbuh double digit. Nah, kalau yang Bank Mandiri Bank Mandiri itu masih tumbuh single digit. Nah, BRI sama BNI yang tahun lalu itu memang mengalami penurunan secara laba gitu kan. Nah, cuman kalau gua di tahun 2026 ini rata-rata mengalami pertumbuhan, Bro. Dan pertumbuhannya itu ya lebih baik lah dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, cuman kalau secara persentase memang BRI menurut yang gue lihat adalah peningkatannya itu lebih besar karena ya memang di tahun lalu kan dia turun labanya, jadi wajar kalau dan CKPN-nya kan besar. Nah tahun ini dengan CKPN yang akan diekspektasikan turun, cost of fund turun, ya makanya nggak heran kalau misalkan secara performance-nya di tahun 2026 ini ya pertumbuhan labanya BRI secara persentase ya itu lebih tinggi gitu. Jadi secara kesimpulan yang yang bikin lu paling suka sama BRI ini adalah soalnya itu ngikutin style lu gitu ya? Iya, jadi satu tadi gue emang turnaround ya kan, ya karena memang tadi perusahaan ini BRI labanya turun, justru gue tertarik gitu loh, kok bisa gitu kan BRI turun kayak tadi yang gue sempat mention gitu. Gue akan cari tahu kenapa kok BRI bisa turun labanya, karena CKPN gitu kan dan segala macam. Nah menurut gue ya CKPN itu ya akan bisa diantisipasi lah. Karena tadi kan LAR-nya turun, special mention-nya turun, segala macam. Nah itu udah tanda-tanda bahwa CKPN-nya akan turun gitu kan. Terus yang kedua ya nggak bisa dipungkiri ya dividennya menarik lah ya Bro ya. Ya jadi dengan dividen yang mungkin kita bisa bilang di atas obligasi ya why not gitu kan. Dan yang gue suka juga sebenarnya dari BRI itu adalah karena dia punya ekosistem Bro. Nah ini mungkin satu kelebihan yang in my personal opinion ya. Itu tidak dimiliki oleh bank-bank lainnya. Jadi BRI ini kan bukan hanya BRI tok ya, tapi BRI juga punya Pegadaian dan PNM. Nah, terutama fokusnya di Pegadaian sih. Jadi kalau Pegadaian itu under BRI ya? Pegadaian under BRI, ya kan. Nah, dengan harga emas juga setahun belakangan ini terus naik dan ekspektasinya masih akan tinggi, ya maka ini bisa jadi cuan tambahan juga buat si BRI-nya, Bro, gitu. Jadi kenapa ya gue lebih suka BRI karena mereka juga punya ekosistem itu sih yang tidak dimiliki oleh yang lainnya gitu. Mungkin kalau misalnya untuk Battle of Big Banks ini gue ada 2 poin terakhir ya. Yang pertama gini kan kalau misalnya kita ngomongin revenue streamnya BRI itu primary drivernya itu adalah dari UMKM gitu kan. Emang potential growth-nya masih ada gak sih atau itu udah mentok gitu? Apakah udah serve the whole of ini atau kayak gimana gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua gue mungkin pengen lihat pembandingan valuasi juga sih dibandingkan dengan bank-bank lainnya itu saat ini seperti apa? Oke. Nah jadi ini gue coba tampilkan data, ini adalah UMKM ya. Jadi total kalau berdasarkan data sekarang itu ada sekitar 53 juta UMKM di seluruh Indonesia. Nah yang bisa di-serve oleh bank itu baru 15,5 juta bro. Nah sisanya adalah ke pawn lending tadi gadai gitu ya, group lending, fintech. Nah, yang mengkhawatirkan itu ternyata masih banyak yang ke rentenir, loan shark itu ada 3 juta UMKM, ada ke friends and family 3 juta UMKM, dan yang benar-benar tidak punya sumber pendanaan atau unserved itu 3 juta UMKM. Nah, jadi sebenarnya dari yang bisa di-serve oleh misalkan bank gitu ya, itu baru 15 juta dari 53 juta, itu berarti kurang lebih
30%-an kurang lebih. Berarti kan potensi untuk UMKM ini masih ada mungkin sekitar 30 jutaan lagi ya kan yang bisa di-serve oleh bank. Jadi kalau ditanya apakah potensi UMKM ke depan akan terus bertumbuh, menurut gue ya masih akan terus bertumbuh gitu karena masih banyak yang belum di-serve. Belum lagi dengan yang udah di-serve ini ya, kalau misalkan ekonomi Indonesia itu kan memang ditopang oleh UMKM. Ya kan, penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia kan dari konsumsi. Nah, konsumsi ini juga datang dari mana? Ya dari UMKM juga gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita percaya bahwa ekonomi Indonesia akan lebih baik ke depannya, ya maka kita juga percaya UMKM yang ada sekarang, ya itu akan lebih baik ke depannya. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin dia pinjamannya cuma bisa 5 juta, bukan tidak mungkin let's say misalkan di tahun-tahun mendatang ya pinjamannya jadi 10 juta misalkan gitu. Ya jadi dua arah sih yang kalau gue lihat, dari yang belum di-serve nanti akan di-serve, yang sudah di-serve sekarang ya tiket size-nya juga akan naik gitu. Jadi menurut gue seperti itu. Oke. Jadi makanya gue seneng kayak kita jadikan ini sebagai studi kasusnya. Yang gue berharap temen itu bukan fokus di emitennya, ini buat saran untuk jual atau beli. Soalnya tadi di sebenarnya Rifan pun juga ada ya kan porto gue kan yang dihandle sama Rifan ada Banks juga kan. Nah Banks pun juga ada ya porsinya lah, tapi kita pun juga nggak pernah dan nggak mau sebut persentasenya berapa, soalnya gue pengen itu kita fokusnya di bagian edukasinya. Betul, gitu jadinya. Betul. Soalnya si Rifan ini berarti kalau misalnya dia mikirin sebuah saham bukan cuma dari segi angkanya naik atau turun, ya kan, hijau atau merah, tapi di belakang angkanya itu apa, lu potensi growth-nya itu apa, lu pikirin sampai ke arah sana. Betul gitu. Banget. Ya. Betul banget. Mungkin kita ke ini kali terakhir valuasi. Ya. Oke, nah ini yang gue suka nih bro, yaitu valuasi. Kayaknya nggak afdol ya kalau investor nggak ngomongin tentang valuasi gitu. Nah jadi ini adalah gue coba tampilkan ya data pendukung antara ketika ini dalam hal ini misalkan BRI ketika dia lagi all time high dengan kondisi sekarang. Nah jadi ketika harga saham BRI itu masih di atas 6 ribuan ya, itu bisa dibilang premium. Kenapa? Karena price to earning ratio-nya itu 16 kali dan price to book value-nya adalah sekitar 3 kali. Nah sementara sekarang ya di harga sekitar 4.300-4.400-an ya, maka PE ratio-nya itu di sekitar 9 kali dengan price to book value itu sekitar 1,5 sampai dengan 1,6 kali. Which means ya sebenarnya kita bisa beli BRI ini 30-40% lebih murah gitu ya dibandingkan dengan harga ketika all time high gitu loh. Cara valuasinya gitu. Ya. Tetapi kan kalau misalnya kita ngomongin valuasi ya, ini kan semuanya tambah murah nih. Ya kan, lu ngomongin BCA tambah murah, ngomongin BNI tambah murah, lu ngomongin BRI tambah murah gitu kan. Nah, tapi apakah rata-rata juga sama gitu, tambah murah anyway kan? Ya. Nah, tapi kenapa lu dari semuanya lu personal preference itu ke BRI? Oke. Apakah yang tadi lagi back to yang turnaround story-nya gitu-gitu? Ya, jadi kalau dibilang valuasi sebenarnya sama-sama murah. Kayak sekarang mungkin kalau BRI PE ratio-nya 9 kali. Mandiri BNI kalau gue nggak salah itu sekitar 7-8 kali. Jadi sama-sama murah di bawah 10 semua bro, gitu kan. Bahkan kalau dari segi price to book value, BNI di bawah 1, di bawah book value-nya gitu. Cuman gue tidak melihat valuasi itu sebagai satu-satunya patokan gitu bro. Karena kalau misalkan hanya dari valuasi, ya ada yang lebih murah. Tapi kalau gue lihat lebih secara keseluruhan. Yang pertama tadi turnaround story. Yang kedua adalah ekosistem yang tadi sempat gue mention bahwa ya in my personal preference kenapa gue lebih ke BRI adalah karena gue lihat BRI ini punya ekosistem yang dimana ekosistem ini ya bisa membawa BRI lebih, menurut gue ya, lebih jauh lagi ke depan. Ya, dan mungkin bisa jadi akan lebih cepat gitu karena ya bukan hanya dari BRI-nya saja, tapi let's say misalkan tadi juga dari si pegadaiannya. Pegadaian juga kalau di breakdown ya tumbuhnya juga cepat bro gitu. Nah itu kan juga akan dikonsolidate ke BRI punya gitu kan. Terus kemudian tadi yang ketiga adalah gue lihat BRI itu punya diferensiasi. Maksud gue gini, kalau misalkan Mandiri sama BNI bukan jelek, sama-sama menarik, tapi mereka fighting di field yang sama, yaitu corporate. Ya, sementara kalau kita bicara mengenai BRI, dia punya diferensiasi yang menurut gua kuat, yaitu di micro dan SME.
memang bahwa di tahun 2025 kemarin mikro dan SME ini ada kendala ya kan karena ya ekonomi juga melambat. Tapi balik lagi gue lihat jangka panjangnya. Kalau misalkan kita percaya bahwa ekonomi Indonesia ini akan bertumbuh, maka yang akan menjadi tulang punggung perekonomian itu adalah UMKM. Nah, jadi makanya kenapa gue punya personal preference adalah ya kalau ekonomi Indonesia mau tumbuh dari UMKM, ya pilihannya adalah BRI gitu. Nah, ditambah lagi dengan ya tadi udah terlihat ada turnaround story at least sampai dengan bulan Februari gitu. Jadi dengan berbagai kombinasi pertimbangan itu ya gue lebih punya preferensi di BRI sih. Ya, gitu. Menarik. Jadi ini gue rasa seru ya soalnya 3 orang yang di publik dikenal lah gitu ya kan, kayak Bro Tim lah, Bro Andri lah, sama Rifan ini punya jagoan masing-masing. Ya, jadi kalian bisa dengerin semua party punya dan pertimbangin ininya kayak ini plus minus segini, cara berpikir itu soal cara mereka berpikir ya beda-beda gitu. Dan ya menurut gue ya all three are inilah pilihan-pilihan yang wajar dan make sense gitu. Yeah. Mungkin gue pengen selesaikan dengan beberapa advice ini yang beberapa yang nanya. Kok pernah nggak? Nah ini kan lu kan soalnya kan tipe orang juga yang suka ketemuin emitennya. Kan kita udah sempat diskusi di beberapa podcast sebelumnya. Mungkin orang ini nanya gara-gara itu. Kok pernah mendapat emiten yang secara laporan keuangan baik, tapi kenyataan di lapangannya jelek? Pernah nggak gitu? Ada, pasti ada. Gue sebut nih. Boleh lah, tapi kisi-kisi. Mungkin industri. Industri aja lah ya. Industri aja lah ya. Ya industri tekstil lah. Gitu. Apakah yang sudah? Silakan ditebak. Oke. Yang lu lihat bedanya apa? Ya itu, jadi kalau secara laba segala macam tuh bertumbuh ya kan. Cuman sebenarnya kalau misalkan di lapangan itu nggak sebagus itu yang gue tahu. Gimana cara lu ngelihat lapangan itu nggak reflective of laporan keuangan? Soalnya gini, kalau misalnya lapangan yang lu bisa lihat pakai mata kan cuman kayak front office-nya, tokonya, segala macam pakai mata kayak gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya laporan keuangan penjualan satu Indonesia, which is lu nggak mungkin visit semuanya kan. Lu gimana cara mendapatkan feeling itu? Gue nggak langsung, kalau yang Cash City, gue nggak langsung ke emitennya, tapi gue ada ke kenalan yang trustable lah dan bisa dipercaya. Ya dia jelasin ke gue cara mainnya seperti apa gitu. Jadi gue baru tahu dari situ. Suppliernya. Iya kayak gitu. Ternyata tidak sebagus yang di dalam laporan keuangan. Beda banget gitu. Misalkan dia bilang penjualannya sekian, sebenarnya nggak segitu. Inventornya sekian, sebenarnya nggak segitu. Nah, ini gue pengen dig deeper ya. Soalnya maksudnya ini ya. Jadi ini kan cara Bro Rifan ini melakukan fundamental investing sampai ke lapangan juga gitu kan. Ya. Nah, misalnya kita supplier. Misalnya gue ketemu satu supplier ya. Dia satu supplier bilang, ini orang si perusahaan yang beli dari gua sebagai supplier, itu pembeliannya lambat, ya kan nggak bagus, lalu manajemennya itu ngasal, begitu udah janji ada kontrak mereka nggak bayar. Nah, bisa aja gue mendengar itu dan gue ngelihat, from your point of view, perusahaan ini sebenarnya nggak gitu bagus. Masalah kan you are just one supplier. Lu masih ada kayak 1000 supplier lain yang bisa aja 990-nya itu tuh lu itu supplier bisa aja lu nggak benar juga gitu misalnya. Lagi cara memverifikasi itu. Cari supplier yang bobotnya gede. Jadi dari 1000 supplier itu ya pasti ada let's say misalkan top 10. Nah top 10 supplier ini yang pasti mungkin hukum Pareto contribute ke 80%. Ya kan? Nah, jadi carinya adalah yang gede-gede, jangan yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil kan berapa pembeliannya cuma sekian, ya kan nggak terlalu ngefek gitu kan. Tapi carinya adalah yang emang dia emang contribute besar ke pembeliannya si emiten gitu. Nah, kejanggalannya apa saat itu? Kejanggalannya? Iya. Kejanggalannya adalah ya itu pembayarannya lambat. Pembayaran lambat. Itu kan berarti sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda ya. Gitu bahwa cash flow-nya nggak lancar. Padahal kalau di dalam laporan keuangan lancar-lancar aja kok. Terus kenapa gitu kan? Gitu. Itu sih. Oke. Ini ada orang yang nanya nih, strategi alokasi porto long term passive income 25 juta per bulan, modal 5 miliar koleon. Wih. Nasabah soliter di kau. Coba ini gue suka pertanyaan sih, soalnya
25 juta per bulan, kalau misalnya kita kali 12 berapa sih? Kan berarti kan 300 lah. 305 M. It's very reasonable sebenarnya sih. Sebenarnya bahkan kalau misalnya di era sosmed sekarang, gue pikir 5 M lu maunya 5 M setahun. Tapi kalau misalnya apa pandangan lo? Iya, kalau mau 25 juta sebulan, kalau gue punya formula gitu, kita pengen berapa? Dikali 300. Jadi contoh misalkan tadi pengennya 25 juta sebulan. Berarti 25 juta dikali 300 itu sekitar 7,5 M. Nah jadi ya lo harus siapin lah capital 7,5 M. Nah 7,5 M ini kita pakai 4% rule. Jadi kalau misalkan nih dari dividen, let's say misalkan kita ambil moderate-nya 4%. Meskipun kalau misalkan tadi kita pakai yang big banks ya di atas itu ya kan. Tapi kita ambil lah yang umum itu sekitar 4%. Nah berarti kalau misalkan dari modal 7,5 M dikali dengan dikali dengan 4% ya. Berarti kurang lebih lo akan dapat sekitar 7,5 dikali 4 itu 300 juta setahun. 300 juta kalau misalkan dibagi dengan 12 bulan kurang lebih 25 juta sebulan. Nah berarti lo punya dividen itu bisa mengcapture atau memenuhi kebutuhan si 25 juta sebulan. Nah kalau komposisinya gimana? Kalau gue biasa ya kalau tergantung profil risikonya nih. Kalau yang agresif itu gue biasanya 70% di saham-saham yang turnaround dan cyclical stock, 30% saham dividen. Tapi kalau misalkan tipikalnya adalah ini orang adalah moderate profil risikonya, gue biasanya gue balik ya 60 sampai 70% itu adalah di saham dividen, sementara 30 sampai 40% itu adalah di saham cyclical dan turnaround gitu. Ya, berarti jadi, lu bahkan nyarinya 4% ya. Kalau misalnya ya soalnya kan kalau misalnya tadi 300 juta 25 juta per bulan berarti 300 juta setahun dibandingin 5 M berarti kan 6% sebenarnya 6% yang dia cari kan. Ya, lu cari yang 6%. Tapi kan apakah semua bisa kasih 6%? Ya ada yang bisa tapi kan banyak juga yang enggak ya kan. Nah, lu combine gitu aja. Gua biasa lebih konservatif itu gua enggak hitung 6 tapi gua hitung 4 gitu. Oh, iya. Cuman kalau misalnya 4% lah pakai RTPU. Iya obligasi udah lewat ya. Iya. RTP udah lewat, obligasi udah lewat. Iya. Ya kan? Ya makanya gue lebih baik kayak ya kita ambil yang apa ya. Bahkan sebenarnya kalau misalkan pakai obligasi misalkan 7% ya kan atau RTPT 7%. Ya udah lo kan bisa ambil 4%-nya buat cukupin lo punya personal expense tadi. Nah 3%-nya lo gulingkan lagi. Nah jadi lo invest lagi gitu. Iya. Ya, jadi karena banyak ya lu mau 4% RDPU, lu mau RDP yang obligasi 6-7-8% tergantung dari tahun / perusahaan underlying-nya apa. Betul. Atau lu mau lebih agresif lagi berarti ke saham ekspektasi lu setahun berapa persen? Kalau kita bicara nggak ada perang, kalau kita bicara bukan yang long term lah ya. Kalau CAGR ISG 2008 sampai 2025 itu 15%. Nah, jadi kurang lebih ya 15-20% lah menurut gue yang make sense ya. 15% gitu. Berarti bisa dapat 750 juta per tahun. Kan? Tapi harus mikirnya jangka panjang, jangan masuk di pucuk, begitu dapat drawdown, pensi. Ya. Thank you so much. Thank you.